Alam semesta adalah salah satu konsep yang paling menakjubkan dan penuh misteri dalam kehidupan manusia. Alam semesta ini bersifat baru. Keberadaan alam semesta berasal dari ketiadaan. Dalam hal yang baru ada, maka pasti ada yang menciptakan. Lalu siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Dari ketiadaan menjadi ada. Banyak spekulasi atau teori yang berkembang mengenai penciptaan alam semesta. Alam semesta merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seluruh ruang, waktu, materi, energi, dan segala bentuk kehidupan yang ada di dalamnya. Teori yang paling umum dianut tentang penciptaan alam semesta yang berasal dari ketiadaan adalah teori Big Bang. Teori Big Bang menjelaskan bahwa alam semesta yang kita kenal sekarang berasal dari titik tunggal dengan panas dan padat yang tak terhingga. Titik tunggal ini mengembang dan meregang dengan kecepatan yang tak terduga dalam 13,8 miliar tahun dan terus berkembang menjadi alam semesta yang kita kenal sekarang. Penemuan teori Big Bang ditemukan oleh Georges Lemaitre, seorang pastor Katolik Roma sekaligus fisikawan. Namun, jauh sebelum teori-teori ini muncul, Al-Quran sudah dulu menjawab pertanyaan terbesar umat manusia tersebut jauh sebelum ilmu dan alat astronomi berkembang. 14 abad yang lalu, Al-Quran menyebut, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka tidakkah mereka beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Penciptaan alam semesta dimulai dari pemisahan zat tunggal yang nantinya jadi alam semesta. Dalam ayat tersebut dapat diartikan sebagai awal lahirnya ruang dan waktu termasuk materi. Dari ledakan besar tersebut terbentuklah awan, debu atau dukon. Ketika dukon berkondensasi sambil berputar dan memadat, di situ terbentuk unsur hidrogen. Sampai temperatur dukon mencapai 20 juta derajat Celcius, terbentuklah helium dari reaksi inti sebagian atom hidrogen. Lalu sebagian hidrogen yang lain berubah menjadi energi berupa pancaran sinar. Ledakan raksasa yang menandai permulaan alam semesta ini perlu dikemukakan bahwa volume nol merupakan pernyataan teoritis yang digunakan untuk memudahkan pemahaman. Ilmu pengetahuan dapat mendefinisikan konsep ketiadaan yang berada di luar batas pemahaman manusia. Dengan kata lain, ia telah diciptakan. Fakta bahwa alam ini diciptakan yang baru ditemukan fisika modern pada abad ke-20, tapi telah dinyatakan dalam Al-Quran 14 abad lampau. Mastawa ila samai wa hiya tukhannu faqala laha walil ardi a'tiya tawan aw karha qalata ataina ta'i'in. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Al-Quran menyampaikan setelah mula penciptaan ada kalanya langit masih berupa asap yang kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi benda-benda langit seperti sekarang. Astronomi modern meyakini pada bentuk awal alam semesta sekitar 100.000 tahun setelah ledakan pertama, proton dan neutron yang tercipta kemudian membentuk atom-atom yang kemudian membentuk semacam awan gas. Awan gas tersebut kemudian terkonsolidasi menjadi bintang-bintang serta galaksi-galaksi dan kemudian planet-planet serta benda-benda langit lainnya. Setelah bumi dan benda-benda langit tercipta, Allah kemudian menetapkan gugusan bintang dan orbit masing-masing benda langit. Tabarakalladzi ja'ala fi samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira.
Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Quran Surah Al-Furqan ayat 61. Astronomi modern juga menyimpulkan bahwa benda-benda langit sedianya tak ada yang ajek. Matahari yang sempat dikira diam ternyata memiliki orbit mengelilingi pusat Bima Sakti. Matahari bergerak di orbitnya dengan kecepatan sekitar 250 km per detik dan membutuhkan waktu sekitar 225 juta sampai 250 juta tahun untuk menyelesaikan satu putaran. Demikian juga Bima Sakti yang mengorbit di klaster galaksinya. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. Sejak teori fisika kuantum ditemukan pada tahun 1970-an, teori dunia yang banyak ini alias multiverse kian mendapat tempat di kalangan ilmuwan. Teleskop Kepler milik Amerika Serikat juga telah mengonfirmasi keberadaan ribuan planet di luar tata surya. Sebagian di antaranya disebut memiliki kondisi mirip bumi yang mungkin bisa menumpang kehidupan. Bagaimanapun, membayangkan dan mengagumi proses penciptaan tersebut semata memenuhi perintah Allah dalam Al-Quran yang berulang kali memerintahkan umat manusia merenungkan penciptaan langit dan bumi. Kemukjizatan Al-Quran tidak hanya terletak pada gaya bahasa dan rangkuman yang indah, melainkan juga isi yang terkandung dalam ayat-ayatnya yang mengungkapkan bermacam-macam ilmu pengetahuan yang tinggi nilainya, terutama mengenai alam dengan berbagai jenis dan sifat serta kemanfaatannya masing-masing. Apalagi jika diingat bahwa Al-Quran telah mengemukakan semuanya itu pada abad ke-6 sesudah wafatnya Nabi Isa, di saat manusia di dunia ini masih diliputi suasana ketidaktahuan dan kesesatan. Lalu dari manakah Nabi Muhammad SAW dapat mengetahui semua itu kalau bukan dari wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya?